Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa juga Pak Refli. Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Nah, para pemirsa, sebuah momen menegangkan terjadi dalam sidang pendahuluan uji material atau judicial review di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 10 Februari 2026. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menegur keras kuasa hukum pemohon, Refli Harun, karena dianggap melompat-lompat dalam mekanisme persidangan. Nah, peristiwa ini berlangsung dalam sidang perkara nomor 50/PUU Romawi 24/2026 yang diajukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan. Mereka menguji sejumlah pasal dalam KUHP dan UU ITE terkait kasus yang menjerat mereka. Nah, kronologi tegurannya kurang lebihnya seperti ini. Sidang berlangsung alot saat Refli Harun langsung membacakan pokok permohonan tanpa terlebih dahulu menjelaskan kewenangan MK dan legal standing atau kedudukan hukum para pemohon. Saldi Isra pun memotong dan mengingatkan agar Refli mengikuti tata cara beracara yang benar. Dari tadi, kewenangan mahkamah belum disampaikan, legal standing juga belum. Jangan melompat-lompat, Pak. Orang belum legal standing sudah sampai ke pokok permohonan, tegur Saldi dalam persidangan yang disiarkan langsung melalui YouTube MK. Nah, puncaknya, Hakim Saldi melontarkan teguran yang menjadi perhatian publik. Pak Refli, tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim kan nanti bisa rusak juga Pak Refli. Ini pelan-pelan. Saat Refli sempat meminta agar kliennya atau Roy Suryo dapat berbicara di sidang pendahuluan, Saldi Isra kembali mengingatkan bahwa hal tersebut tidak lazim. Ia bahkan menyindir Refli yang merupakan pakar hukum tata negara dengan istilah, "Ini kan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu saja." Meski mendapat teguran, Refli Harun tetap tenang dan melanjutkan persidangan sesuai arahan majelis hakim. Peristiwa ini menjadi sorotan karena mempertemukan dua tokoh yang sama-sama pernah duduk di tim seleksi pansel Hakim MK. Nah, para pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita tonton cuplikan videonya ya sampai dengan selesai. Sidang untuk permohonan nomor 50 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Terima kasih. Kami akan perkenalkan kami yang hadir. Dari mulai sebelah kanan saya adalah Ramdan Syah, sarjana hukum, master hukum. Kedua saya sendiri, Jahmada Girsang. Kemudian sebelah kiri saya adalah Dr. Refli Harun. Kemudian selanjutnya prinsipal adalah Mas Roy Suryo. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Tifa, silakan berdiri. Dilanjutkan oleh Dr. Rismon Hasiholan Senipar. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Salman. Kemudian Saudara Tony, kemudian Saudara Al-Katiri, Saudara Mulyadi, Saudara Joni, dan Saudara Tony. Demikian yang mulia. Fadli Nasution, ya. Ini kalau dilupakan repot itu Pak. Ya, itu. Ya Pak Refli ya. Jangan jadi lupa nama teman sendiri. Kalau teman orang lain lupa boleh kalau begitu. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan permohonan nomor 50 PUU 24 Romawi 2026. Hari ini persidangan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis panel. Kami bertiga yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya, ada Bapak Ridwan Mansur, dan ada Pak Adis Kadir. Dan sebagaimana biasa, mohon ini dibacakan poin-poinnya saja Pak Refli ya, atau siapa yang mewakili, karena nanti akan ada penasihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon yang disampaikan dalam penyampaian poin-poinnya itu apa yang ditulis dalam permohonan. Kami tidak bisa menasihati kalau itu tidak ada dalam permohonan. Jadi bahan yang kami bawa sekarang adalah mengomentari, menasihati apa yang ditulis dalam permohonan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia Profesor Saldisra, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur, dan Yang Mulia Dr. Adis Kadir. Selamat menjalankan tugas sebagai Hakim MK yang baru. Permohonan kami terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Nanti ada reasoningnya kenapa kami masih menyertakan KUHP yang lama. Yaitu pasal 310 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian pasal 311 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian yang barunya adalah pasal 433, kemudian 434 ayat 1. Kemudian juga kami mengajukan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 27A, kemudian pasal 28 ayat 2, nanti ada catatan terhadap pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta terakhir pasal 35. Jadi Yang Mulia, panel Hakim Konstitusi, tentu Yang Mulia sudah memahami betul latar belakang mengapa kami mengajukan pasal-pasal ini. Karena pasal-pasal inilah yang dikenakan kepada trio yang ada di depan kami sebagai prinsipal, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifatuti Fauzia Tiasuma. Beliau bertiga untuk sementara ini ditersangkakan dengan pasal-pasal ini. Pasal 310, pasal 311, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1 ayat 2, dan pasal 35. Dan kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan, standing pasti diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Nih, ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan ya. Kemudian kedudukan hukum, legal standing pemohon. Jadi bahwa beliau bertiga ini ya permohonan ini diajukan oleh pemohon pertama adalah Dr. Fauzia Tiasuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing. Salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau pemohon pertama Dr. Fauzia Tiasuma saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di 2 tempat sekaligus, yaitu FISIP Unpad dan Kedokteran UI. Pak Refli, yang ada dalam permohonan aja dijelaskan terlebih dulu. Oke. Kemudian Roy Suryo ini adalah Roy Suryo warga Indonesia wira swasta, kemudian Dr. Rismon adalah dosen. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya anggap saya bacakan, kedudukan hukum, legal standing pemohon. Sudah saya katakan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan dalam pokok permohonan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 311 ayat 1 KUHP, pasal 433 ayat 1 KUHP, ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 434 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang Mulia. Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, secara de facto Yang Mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangka dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji, agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari permohonan kami Yang Mulia. Maka selanjutnya, kami akan bacakan petitum. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi
termasuk juga terhadap mantan pejabat, sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest. Selanjutnya kami ingin membacakan petitum yang mulia. Rekan kami yang akan membacakan biar ada pembagian tugasnya. Silakan. Silakan. Terima kasih rekan Refli. Yang mulia, saya akan bacakan petitum. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas, tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik atau bona fide untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata. Prinsip bona fide dan liberty of expression. 3. Menyatakan pasal 311 ayat 1 KUHP yang menyatakan jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas, tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata. 4. Menyatakan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas, tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata. 5. Menyatakan pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas, tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata. 6. Menyatakan pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain kecuali pendapat atau kritik yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas, dikecualikan dalam delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik asal disampaikan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. 7. Menyatakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana fitnah, karena substansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. 8. Menyatakan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 yang menyatakan: 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah punah tugas, tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah punah tugas, tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik dengan cara apapun, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 9. Menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah punah tugas, tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo e bono. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon, ditandatangani oleh Refli Jahmada Girsang, Muhammad Taufik, tidak ditandatangani, mohon maaf, Ramdansyah, Abdul Al-Kathiri, Mulyadi, Fadli Nasution, Muhammad Saman Darwis, Joni Silalahi, Wirawan Adnan, Tony Suwartono baru saja ditandatangani dan Ajis Yanwar. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, panel hakim, Ya. apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh, tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa Ya. yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau Ya. nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti Oke. itu. Pak Refli kan sudah tahu, dia kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang sampai lagi giliran kami, hakim panel, untuk memberikan nasihat secara bergantian. Bisa dicatat dengan baik apa yang dinasehatkan, atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan nih jadi YouTube juga nih semuanya, kayaknya yang ada di sini. Nah, bisa juga menyimak dari situ. Tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Nah, oleh karena itu, kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur. Dipersilakan. Ini satu kampung dengan Pak Refli soalnya, makanya kita kasih kesempatan pertama ini. Sama-sama Wong Kito Galo ini. Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Selaku Ketua Majelis, Yang Mulia Prof. Sali Isra, dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Prof. Adis Kadir selaku anggota panel. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kuasa, para pemohon, ini luar biasa nih turun gunung ini Pak Refli ini. Dengan grupnya ya. Itu ada
bersama Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tiapani, Tasuma Bala RRT. Wah, ini ikut semua ini. Tiga, dan juga para hadirin yang juga sudah hadir mengikuti jalannya persidangan yang terbuka untuk umum ini. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, itu pada sidang pendahuluan majelis akan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihatan dari Mahkamah kepada pemohon terhadap permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban ya untuk memberikan penasihatan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan, bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi. Yang pertama itu mengenai pemohon. Ini ada 3 pemohon, Ibu Dr. Tifauziah Diasuma dan juga Bapak Dr. KRMT Roy Suryono atau di Projo MKes dan juga Bapak Dr. Rismon Hasiholan MEG. 3 pemohon dengan kuasa hukum yang sudah tertuang di dalam permohonan ini. Nah, ini ada pengujian material yang diajukan terhadap beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah tidak berlaku, tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja. Tetapi dengan alasan yang memang mungkin sepertinya tidak lazim, tentu aja tujuan tersendiri. Tapi nanti ini harus diuraikan, ya, harus dielaborasi mengapa keempat undang-undang yang diajukan ini antara lain dengan pasal yang diuji itu tidak kurang dari 9 pasal yang terdiri dari beberapa undang-undang yang dimajukan permohonan pengujiannya. Kemudian juga di dalamnya ini ada batu uji, ya, dasar hukum, dasar pengujiannya itu ada 3 ketentuan yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, saya kira juga di analisa permohonan secara umum ada beberapa hal karena memang sudah sering beracara, tapi mungkin karena kesengajaan atau mungkin karena mau cepat-cepat, mungkin ini ada beberapa hal. Misalnya ini 19 halaman, tetapi tidak ada satupun angka di halaman permohonan itu. Jadi saya hitung ini ada 19 lembar, berarti tolong nanti diperbaikannya, dicantumkan nomor halaman itu. Kemudian juga ada beberapa ketentuan undang-undang juga yang diajukan di sini supaya juga penulisannya itu secara tepat. Ada yang menyebutkan pasal kemudian tidak lengkap penulisannya. Jadi misalnya nanti dilihat di PMK 7 tahun 2025 itu ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang. Nanti di situ dilihat ada ketentuannya di pasal 10 dan pasal 11-nya itu supaya tepat menulisnya, jangan salah di dalam penulisan undang-undang. Misalnya seperti pasal 27A, pasal 28A, ayat 2, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu antara lain. Ini kan ada beberapa undang-undang itu tulis dengan lengkap penulisannya itu di tata cara penulisan perundang-undangan itu. Saya kira dari struktur dan format dalam beberapa bagian sudah sesuai. Kemudian di kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi sudah disampaikan oleh kuasa mengenai kewenangan Mahkamah ini, tetapi belum lengkap itu. Ya, cara penulisannya pun masih harusnya yang pertama-tama memang diuraikan mengenai dasar hukumnya Mahkamah untuk dapat menerima, ya, memeriksa dan memutus permohonan ini. Tentunya penulisan pasal-pasal itu secara runtut menurut hierarkinya dari UUD 45 sampai turun kepada ketentuan-ketentuan di bawah konstitusi itu. Ini ada beberapa yang belum dicantumkan, hanya 2 saya lihat yang sudah dicantumkan. Misalnya pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 dan pasal 24 CR1 UUD NRI tahun 1945. Itu masih ada beberapa yang belum itu. Dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu pun penulisannya tidak lengkap. Masih ada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini juga penting. Ya, belum tercantum. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga belum dicantumkan. Pasal 2 ayat 4 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama, ya, dituliskan di sini yang lama. Padahal kita sudah punya yang baru, PMK 2 2021 itu telah diperbarui dengan PMK 7 tahun 2025 dengan judul yang sama. Nah, ini saya kira harus diperbaiki penulisannya dan juga urut-urutannya yang belum. Dan di bagian kewenangan juga perlu saudara uraikan, ada beberapa uraian lah tentang misalnya tentang matriknya, kemudian tentang uji normanya, kemudian juga kalau seandainya ini kan ada pasal-pasal juga yang sudah pernah diajukan. Hampir mirip, ya, mungkin supaya tidak nebis idem. Saya kira Pak Repli udah jagonya yang gini-gini. Memang sengaja mungkin tunggu perbaikan ini kayak jadi sepertinya. Baik, dan kemudian di legal standing ini juga penting sekali karena ada 3 pemohon yang tadi sebagai
warga negara Indonesia. Kemudian juga ada beberapa pasal memang sudah diuraikan di dalam kedudukan hukum ini, tetapi masih kurang dielaborasi. Belum tampak terlihat hubungan kausalitas ya antara pasal yang berlaku itu, ya mengapa dia bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam UUD RI 105 itu, yang dianggap merugikan hak konstitusional pemohon. Apakah itu kerugiannya itu faktual atau berpotensi atau potensial sewaktu-waktu akan kemudian menimbulkan kerugian dengan berlakunya pasal itu. Nah, ini yang belum dielaborasi lebih panjang, apalagi ini juga ada pasal yang di undang-undang yang lama. Nah, itu perlu penjelasan yang cukup panjang juga itu dielaborasi, begitupun dengan pasal-pasal yang lain. Karena kan di sini menyebutkan bahwa selain daripada pemohon itu semua adalah warga negara Indonesia, dan disebutkan juga di sini fokus kegiatannya, kemudian juga kaitan dengan aktivitas yang pernah dilakukan, profesi, pegiat demokrasi atau peneliti, ini juga harus dihubungkan satu sama lain supaya terlihat hubungan kausal perbannya itu, bahwa betul-betul pemohon ini memiliki ya kedudukan hukum, legal standing, dan itu harus dielaborasi lebih luas. Semakin banyak norma batu uji dan pasal yang diuji dengan batu uji yang menjadi dasar pengujian itu dicantumkan dalam permohonan ini, semakin banyak juga uraiannya tentunya. Nah, ini mungkin bisa nanti lebih fokus, lebih dipertajam prinsip-prinsip yang menjadi kerugian konstitusional itu antara lain. Nah, sehingga bisa menjadi lebih jelas dan terang ya. Karena kalau tidak ada legal standing susah untuk lanjut, kan gitu. Saya kira pertentangan norma juga masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada 5 syarat parameter itu harus dikontestasikan antara pasal yang saudara anggap itu merugikan hak konstitusional itu dengan ketentuan yang ada, hak konstitusional yang ada dalam pasal-pasal yang dalam konstitusi yang menjadi dasar pengujian. Nah, ini mungkin yang perlu dielaborasi lebih luas. Nah, begitu juga di alasan permohonan, saya kira juga karena banyak juga pasal dan juga banyak undang-undang yang ada beberapa yang diajukan ini juga sekali lagi saudara harus menguraikannya mungkin lebih luas ya. Ini saya lihat hanya beberapa halaman saja, harusnya menjadi lebih banyak dengan pertentangan. Terutama di sini banyak sekali mengenai azas-azas yang berkaitan dengan legal certainty, kemudian juga legal justice yang juga harus dihubungkan satu sama lain. Frasa menyerang kehormatan ya, atau nama baik orang lain itu, dan frasa dengan cara menuduhkan sesuatu hal, itu saya kira juga belum ada di dalam uraian yang dielaborasi yang cukup tajam untuk alasan-alasan permohonan ini memang betul-betul beralasan sebagaimana seharusnya ditentukan. Kemudian juga tentang kualifikasi pencemaran nama baik juga ini harus diuraikan. Ini kan ada pergeseran, nah itu apalagi ada undang-undang baru dan juga ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ini bisa dielaborasi. Yang lekat sekali kaitannya satu sama lain, yang bagaimana dengan kaitan dengan pasal 28 ya, ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian juga mengenai pergeseran rezim pencemaran nama baik dengan penghinaan menjadi rezim ujaran kebencian itu juga. Kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama juga tentang siapa yang boleh dianggap melakukan pencemaran nama baik itu bisa dilakukan pengujian dan sebagainya. Nah, kemudian juga analisa terkait batasan kerahasiaan informasi publik, mungkin juga ini saya lihat belum muncul ya di dalam uraian-uraian ini ya. Mengenai di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 14/2008 kan juga ada dikaitkan juga mengenai syarat-syarat, itu mungkin penting juga dijadikan kaitannya dengan baik konsep, teori maupun juga teori hukum terkait isu konstitusional perkara ini. Saya kira itu. Nah, di petitum ini ada 10 ya kalau tidak salah, 10 petitum nih yang diajukan. Juga harus belum terkait antara posita dengan petitumnya itu. Mungkin nanti kalau sudah diperbaiki permohonannya akan lebih nampak keterkaitan antara apa yang ada di dalam alasan permohonan itu dengan yang menjadi diekstraksi ke dalam petitum ya, beberapa butir petitum. Yang ini saya lihat ini ada 10 butir petitum. Nah, terutama yang angka 2 dan angka 3 ini itu yang berkaitan dengan pasal yang sebenarnya tidak berlaku lagi, tapi mungkin punya alasan tersendiri. Silakan saja nanti seperti apa mengelaborasinya, kita menunggu perbaikannya dan juga di dalam perjalanan permohonan ini kalau seandainya lanjut. Ya. Kemudian juga kembali sinkronisasi antara posita dengan petitum supaya lebih lugas, lebih hati-hati dalam penulisannya. Dan juga lihat PMK 7 2025 di laman Mahkamah Konstitusi ada supaya lebih tepat ya di dalam penulisan-penulisan, kemudian juga menentukan pasal-pasal yang dipilih itu. Karena acaranya semua ada di sana. Bisa juga dilihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil kabul misalnya, mungkin lebih bisa dielaborasi juga dari sana. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi penambah lebih lengkapnya, lebih baiknya permohonan yang sudah diajukan di perkara nomor 50, permohonan nomor 50 PUU 24 tahun 2026 ini. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof. Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Mulia Bapak Adik Skadir, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel.
Yang Mulia Pak Ridwan Mansur dan pemohon Dr. Roy Suryo, Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Rismon Hasiholan, dan para kuasa yang mendampingi, Pak Abdullah Al-Katiri, Jahmada Girsang, dan kawan-kawan, Pak Rafli Harun. Kita mau nasihati apa juga nih Pak Rafli Harun yang dulu biasa nasihati kita. Ya karena ini kan harus ada yang kita sampaikan. Bapak Ibu, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur terkait dengan mulai dari kewenangan, kemudian juga terkait dengan kedudukan dan lain sebagainya. Dan sangat jelas beliau jabarkan semua, saya pikir itu sudah dicatat oleh para pemohon. Saya hanya sedikit saja ingin menambahkan bahwa seperti kita ketahui bahwa pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 ini sudah dicabut dan tidak berlaku. Tadi Pak Rafli menyampaikan akan menjelaskan proses transisi kenapa pasal ini diajukan untuk diuji norma. Tapi saya belum mendengar tadi alasannya. Mungkin nanti pada saat perbaikan mohon diuraikan lebih jelas kondisi masa transisi untuk lebih dijelaskan oleh pemohon dalam permohonannya. Jadi transisional dari 310, 311 ke KUHP yang baru 433 dan 434. Kemudian yang kedua, pasal 310 tadi sudah diuraikan, telah banyak diuji oleh pemohon dan telah diputus, disampaikan juga ada nomor 14 2008, 78 2023, 105 2024, 78 2023 dan 105 tadi 2024. Tetapi masih ada juga mungkin perlu dipertimbangkan putusan nomor 14 PU 2008 berkenaan juga dengan konstitusionalitas pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 KUHP 1946 ini. Ini mungkin bisa menjadi bahan untuk dielaborasi pasal 31 ayat pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 KUHP 1946. Secara umum petitum permohonan pemohon tadi telah sesuai dengan PMK 7 2025 dan mungkin tinggal menyesuaikan positanya saja untuk apabila diperbaiki petitum menyesuaikan. Jadi saya menyimpulkan bahwa perlu memperbaiki bagian kewenangan mahkamah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yang Mulia Ridwan Mansur, kemudian memperbaiki bagian sedikit daripada kedudukan hukum pemohon, memperbaiki bagian posita, dan petitum mungkin menyesuaikan daripada perbaikan posita. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.